diketahui atau yang dikenal. Diketahui, dikenal apanya? Al-ma'ruf yakni ma'urifa hasanuhu indal aqli wasyar'i. Segala sesuatu yang diakui, ma'urifa itu diketahui atau diakui. Segala sesuatu yang diakui kebenarannya, kebaikannya menurut akal pikiran manusia, wa indas syar'i, dan menurut syariat, itu al-ma'ruf. Maka kalau al-ma'ruf itu sifatnya nisbiyan, wa mutlaqan. Ada unsur nisbinya itu bukan, nisbi itu apa ya? Nisbi itu relatif. Relatif itu apa dong? Apa relatif bahasa Tegalnya? Bahasa Tegalnya relatif apa? Tidak ada ya. Ya pokoknya sesuatu yang tidak pasti. Kebenaran, kebaikan tetapi sifatnya tidak pasti, itu namanya relatif atau nisbi. Karena itu menurut akal pikiran. Tapi kalau indas syar'i, itu kebaikan dan kebenarannya sifatnya mutlak, pasti benar. Kalau yang mengakui benar itu Allah dan Rasulnya adalah pasti benar. Maka ma'ruf itu, kema'rufan yang tertinggi adalah tauhidullah. Kema'rufan yang tertinggi, kebaikan yang tertinggi, kebenaran yang tertinggi, dan itulah kebenaran yang mutlak adalah tauhidullah. Maka misi Muhammadiyah itu adalah menegakkan tauhid yang murni. Itu misi pertama, menegakkan tauhid yang murni. Apakah tauhid umat Islam selama ini tidak murni? Apakah tauhid umat Islam di Kabupaten Tegal selama ini tidak murni? Murni apa betul? Tauhidnya orang Tegal. Ini kondisi murni apa betul? Enten murni, enten. Insya Allah Muhammadiyah menegakkan tauhid yang murni. Yang murni berarti bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf. Nah, kalau ma'rufnya seperti tadi mendirikan sikes Muhammadiyah, itu termasuk ma'ruf juga. Tapi itu termasuk ma'ruf yang nisbiyah. Menurut istihad bapak-bapak Muhammadiyah Kabupaten Tegal, kita perlu mendirikan sikes Muhammadiyah. Maka itu diangkat sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran, dan itu adalah bagian dari ma'rufah. Maka harus kita dukung, karena itu sudah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang matang supaya Muhammadiyah memiliki kader-kader tenaga kesehatan yang memiliki tauhid yang murni. Jadi ini yang muruna bil ma'ruf seperti ini. Maka gerakan kema'rufan di Muhammadiyah ini berkembang sedemikian rupa karena ma'urifa hasanuhu indal aqli wasyar'i. Kalau yang wasyar'i sudah jelas, segala yang disebut di dalam Quran dan Sunnah mengenai akidah, mengenai ibadah mahdhah, itu sudah jelas. Mengenai akhlak itu sudah jelas. Tapi yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah, perkembangan ilmu pengetahuan, pengembangan pendidikan, itu adalah al-ma'ruf indal aqli. Dan ini harus dilahirkan
oleh akal-akal manusia yang beriman seperti Bapak Ibu sekalian, kita semua insyaallah masuk di dalamnya. Sehingga Muhammadiyah itu banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Apabila Muhammadiyah itu dibantu uang misalnya 100 juta untuk membangun sebuah gedung yang dibangun menjadi berapa? Mungkin 1 miliar, bantuannya 100 juta, 200 juta, tapi gedung yang dibangun 1 miliar. Sehingga orang yang membantu percaya. Tidak seperti tempat lain, dibantu 1 miliar, gedung yang dibangun hanya berwujud 200 juta. Kemana yang 800? Tidak tahu kemana. Allah akan berjawab. Ini bagian dari misi Muhammadiyah, ya'muruna bil wa yanhauna 'anil munkar. Dan Muhammadiyah menegaskan dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu dalam melakukan nahi munkar itu adalah dengan gerakan-gerakan pemberdayaan dan pencerdasan umat. Ya, ada gerakan nahi munkar seperti FPI sekarang, ada yang lain. Muhammadiyah ya tetap ada gerakan-gerakan yang menunjukkan kekuatan kader-kader Muhammadiyah. Ada Pokam, ada tapak suci dengan macam-macam lawan Muhammadiyah. Kita punya Pokam, punya tapak suci. Tapi Pokam dan tapak suci tidak difungsikan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tapi melakukan tindakan-tindakan pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pencerdasan pemberdayaan masyarakat, kemungkaran akan sedikit demi sedikit dieliminasi. Karena dengan mencerdaskan, dengan memberdayakan masyarakat, maka akan mengecilkan kemungkaran-kemungkaran ini. Inilah cara Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah taat sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, taat kepada konstitusi. Karena Muhammadiyah bukan bagian dari penegak hukum formal negara ini, maka Muhammadiyah tidak melakukan tindakan